Itu sudah ada? Babat. Babat. Dan di sini sudah ada? Apa itu? Otak. Kamu bebas untuk mengolah apapun. Potong-potongin bawang. Itunya prestonya diambil orang semua. Akhirnya saya bisa ngerasain challenge kedua, tapi rasanya deg-degan karena saya takut saya masuk pressure test lagi. Challenge 1 itu kayaknya gampang ya, sederhana, tapi kita harus bikinnya yang spesial banget. Nah, yang challenge 2, aduh jangan-jangan yang serem nih malahan. Oke, guys. Hari yang baru, challenge baru. Ya. Kemarin di tantangan pertama, challenge pertama, kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dan juga challenge yang simple tetapi Kalian over-complicate. ya, itu lebih tepatnya ya. Jadi banyak yang masih kurang memuaskan juga sebenarnya. Tetapi kita juga sudah punya pemenang, di mana ini memang sangat luar biasa, yaitu Abdi. Apakah kalian siap untuk challenge kedua ini? I don't think so. Oke, congratulations. Abdi menjadi pemenang di challenge 1 yaitu tempe. Kalau jadi pemenang itu selalu enak karena akan mendapatkan keuntungan di mana bisa mengatur bagaimana challenge kedua jalannya dan juga hasil akhirnya. Oke, Abdi. Kamu ingin tahu keuntungan kamu? Siap! Oke, mari ikuti kami ke pantry. Saya sayang kalian semua. Waduh, jadi pemenang itu rasanya enak banget ternyata ya. Abdi, congratulations ya menjadi pemenang di challenge pertama. Siap. Di challenge sebelumnya. Ingat, ini adalah kompetisi. Your dish was very nice, very well. Bintang tamu kita juga happy. Dan your privilege, keuntungan kamu bisa mengatur jalannya challenge kedua bagaimana ya. Ingat, ini adalah kompetisi, pakai strategi. Dan juga ini adalah salah satu keuntungan kebesar untuk kamu bisa mengarahkan arah kompetisi ini. Siap, siap. Oke, kamu ingin tahu kira-kira apa isinya di bawah ini? Ya. Oke, mari kita buka ya. Wah, ini kok berbau hal yang saya suka ini kayaknya. Di bawah kain tersebut, ini adalah pilihan di mana kamu bisa memilih. 1 dari 3, ini langsung namanya. 1 dari 3 bahan-bahan yang akan mereka olah di challenge kedua ini. Dan di dalam sini akan ada Lah kan ada torpedo, kepala kambing sama babat. Wah, ini makananku setiap hari ini. Setiap hari saya ngolah ini. Challenge ini menakutkan ya untuk para juri. Iya. Karena jika ada yang salah mengolahnya, kita yang harus makan, bukan mereka. Oke, babat, kepala kambing, dan torpedo. Kamu bilang tadi kamu biasa mengolahnya. Yes. Oh ya? Yang mana? Semuanya Yang mana? tuh? Semuanya? Sangat sayang kamu menang ya, saya pengennya dia yang mengolah ini semua. betul sekali. Paling nggak sehancur mereka nanti. Oke, Abdi. Oke, ya ini adalah kompetisi ya. Jadi silahkan dipikirkan dengan baik, very briefly. Lalu kamu pilih salah satu dari 3 ini, di mana nanti mereka semua harus memasak bahan itu. Dan ingat, ini adalah kompetisi. Siap. Jadi strategi juga diperlukan. Siap, siap. Sebagai contoh, ada yang kamu rasa memang jago masak, kamu ingin beliau untuk setidaknya gagal dan masuk pressure test. Jadi maka dari itu kamu memilih A atau B atau C.
Jelas ya? Siap, Chef. Oke. Sudah tahu apa yang mau kamu pilih? Pastinya sudah tahu. Pastinya. Kok jadi saya yang takut ya? Pastinya udah tahu, Chef. Apa? Kepala kambing. Kepala kambing? Kenapa? Karena semua orang bisa buat gulai dan segala macam dengan jeroan, tapi mereka tidak bisa mengolah kepala kambing. Karena kambing kalau harus diolah, paling enggak dia harus disobek dulu, direbus, Iya. dibuka, dibersihkan di bagian sela-sela giginya, Iya. direbus lagi, dibuang airnya, terus Yap. direbus pakai bumbu, baru dia bisa makan bau. Ya, baunya supaya nggak terlalu menyengat ya. Mereka yang nggak bisa olah itu akan menjadi salah satu pressure test, dan juga mungkin begitu ngeliat kepala kambing mereka terintimidasi, ya kan? Dan saya mulai tidak senang dengan pilihan kamu ya. Iya, saya mulai takut. Ya. Dan juga mereka kalau misalnya terintimidasi, sebenarnya mereka juga bisa ambil langsung dari otaknya aja, dibuka ya. Oke. Kamu sudah memilih dan pilihan kamu adalah kepala kambing. Kira-kira sebut 2-3 orang yang menurut kamu mungkin akan gagal dalam challenge ini. Yang pastinya Sensen pasti. Yang kedua, 2 orang yang sekolah di luar negeri itu, Mario sama Mario, pasti akan kelabakan. Oke. Yang sudah jelas ya di Prancis tidak ada pelajaran Iya. kepala kambing ya. Tidak ada kepala kambing. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya. Kita berikan mereka Kejutan. the bad news Siap, Chef. presented by Abdi. Siap. Wah. Ini adalah sesuatu yang akan bikin kalian pusing. Di depan kalian sudah ada beberapa bahan yang salah satunya akan menjadi bahan yang harus kalian olah di tantangan ini. Dan sebelumnya kami semua sudah ke pantry bersama Abdi. Karena Abdi yang memilih bahan apa yang harus kalian olah. Aduh. Kalian ingin tahu? Yes. Kalian siap? Yes. Siapkan mental, siapkan diri, siapkan skill, siapkan otak kalian supaya kalian bisa memasak dengan baik, ya. Dan keuntungan Abdi di Pantry Speak, dia sudah memilih bahan. Jadi let's go, Chef Juna, Chef Renata, mari kita reveal ke mereka. Ini kayaknya kita balik aja ya. Tengah, baru tengah buka ya. Ya udah, oke. Di Pantry Speak, bahan-bahannya ada 3. Dan Abdi sudah memilih salah satunya. Mari kita buka. Ke tengah, ya kan? Nah, yang ini dulu. Nah. Yes. Dan itu sudah ada babat. Dan di sini sudah ada Apa itu? otak. Kamu bebas untuk mengolah apapun. Tapi ingat, it has to be delicious, ya? Abdi, Ya, Chef. kamu lihat ekspresi mereka? Hah? Senang? Senang, Chef. Musuhan ya kita. Kamu puas dengan pilihan kamu? Sangat puas sekali, Chef. Kamu sudah menangkan challenge pertama, maka dari itu kamu tidak perlu ikut memasak di challenge ini. Silakan menunggu di atas. Semangat, bro. I love you. Oke, untuk tantangan kali ini, kepala kambing, kalian bebas untuk mengolah hidangan apa saja. Dari negara mana saja, kalian mau buat appetizer, main course, dessert, kalian benar-benar dibebaskan. Kalian bebas untuk ke pantry mengambil semua bahan-bahan yang kalian perlukan dan ke utensil room. Dan ingat, ini adalah challenge kedua. Next is pressure test, and next pulang. Simple as that. Waktu kalian memasak.
60 menit. Boleh nggak sih waktunya 120 menit? Butuh mikir nih. Untung 60 menit, coba 45 menit. Mati aku. Waktu 60 menit. Los. Oke, waktu kalian memasak dimulai dari sekarang. Oke, waktu kalian memasak dimulai dari sekarang. Dengan waktu 60 menit, kontestan harus memasak hidangan olahan kepala kambing terbaiknya. Yang pertama kali aku ambil di utensil itu prestonya. Karena aku yakin pasti banyak banget yang pakai presto. Dan aku harus kebagian salah satu dari itu. Aku langsung lari ke pantry dan langsung ambil bumbu-bumbu Indonesia sama rempah-rempahnya. Pertama kali challenge-nya kepala kambing, saya langsung memilih kepala kambing yang paling besar karena saya hanya mengambil tulang pipi dan tulang leher. Ini kan pertama kalinya aku pakai alat presto, jadi aku bingung banget awalnya waktu ngebuka itu. Robi ngapain kok ngeliat dan ngambilnya nggak berani? Ayo, opo? Kenapa we? Karena aku nggak suka tekstur telinganya yang terlalu rubbery dan chewy, aku langsung potong, langsung aku buang dan nggak aku pakai. Aku kali ini dapat challenge kepala kambing. Sebenarnya udah curiga dari kemarin sih, pengen belajar juga kalau bikin, kan rencana mau bikin gulai kepala kambing. Kalau bikin gulainya udah pernah, tapi kalau pakai kepala kambing belum pernah. Saya mau pakai lawar kambing, yang mana bumbunya adalah bumbu Bali, bumbu genep, dan dicampur dengan cabai pedas. Itu yang saya coba. Ini kepala kambing interesting ya, si Abdi pilih. Ini cuma sebenarnya mungkin pressure buat mereka, karena biasanya otak kambing ataupun daging kambing yang bukan bagian kepalanya, jadi terintimidasi gitu. Ya. Mungkin terintimidasi sama bentuknya saja. Betul sekali, supaya aromanya pun juga tidak strong ya, dan juga harus dibersihin. Oke, Kita lihat bagaimana mereka. Alright guys, waktu kalian tinggal 45 menit ya. Yes, chef. Kepala kambing. Waktu tinggal 45 menit, aku masih buat kondimen. Itu sambal embe, aku lagi motong-motongin bawang. Terus aku agak khawatir, apa bisa ya kepala kambing aku empuk dalam 45 menit ini? Di waktu 45 menit aja, saya tuh masih ngebelah-ngebelah kepala kambing ya. Cari celahnya susah banget. Jadi untuk ngebuka mulutnya, untuk cari otaknya harus saya kulitin dulu. Itu bener-bener something new, man. Kayak gila, sama sekali. Parah banget. Empat 45 menit lagi, semua proses sih udah sesuai dengan rencana sih. Semoga aja nanti beneran jadi. Bang Abdi meragukan aku. Aku sih agak meragukan diri sendiri sekarang karena itunya prestonya diambil orang semua. Terus bumbu-bumbunya diambil orang semua. Jadi aku cuma pakai apa adanya aja. Jadi semoga aku tetap bisa menang deh. Bang Abdi. Bang
Alah Enji, kamu mau balas. Wong masakanmu itu selalu zong kok, mau balas apa kamu? Waktu kalian tinggal 30 menit. Yes, chef. Waktunya tinggal 30 menit lagi, tapi aku masih sibuk buat ngeluarin otaknya dari kepala kambing itu. Ngecek kepala kambing. Kok belum mateng ya? Ya udahlah, tak keluarin, tak potong aja deh. Chef Arnold nyamperin aku ke bench aku. Aduh, aku takut banget deh kalau ada yang salah cara masaknya. Waduh, masak apa ini? Itu semua dimasukin gitu, nggak di blanch dulu? Udah tadi aku udah. Berapa kali? Ngejar waktu. Oke, gulai kepala kambing ya. Ngelihat mukanya Chef Arnold berubah, bener nggak ya aku ngeblanchnya cuma sekali? Gimana Mario, masak apa? Gulai kambing ala Solo. Gulai kambing ala Solo? Yes. Sudah pernah masak kepala kambing? Mirip sih. Ini udah di presto terus di blanch lagi supaya nggak ada baunya, dibersihin giginya dan lain-lain? Belum sih. Tadi kan saya bilang apa? Oh iya. Nanti saya bersihin sebelum supaya masuk. nggak terlalu bau ya kan dari Iya. mulutnya, dan Oke. lidahnya, tenggorokannya. Chef, bersihin giginya, Chef. Itu kan udah masuk presto. Nggak mungkin aku buka lagi, aku bersihin, aku masukin lagi. Jadi, no time. Gulai kepala kambing ala Solo? Iya. Ala Solo itu apa ya? Kayak semacam base-nya kayak tengkleng gitu sih, tapi saya kasih santan. Oke, Kalau good luck. tengkleng kan nggak pakai santan. Good luck. Thank you, Chef. Base tengkleng itu warnanya kuning dan dia nggak pakai santan, jadi lebih encer. Kalau gulai, dia pakai santan, walaupun masih encer sih, tapi dia pakai bumbu merah. Harapan saya semoga saya bisa melewati acara tantangan ini dengan baik dan benar. Mana Abdi? Abdi, thank you kepala kambingnya. Siap Pak Madi, aku tahu kau mau bikin apa. Lawar kuping kambing toh. Soalnya saya sudah tahu mau pemotongannya gimana, ya mudah pengolahannya. Ayo Sen, bikin yang beda, jangan sufi-sufi terus. Ini kelihatan sih semuanya pasti kesulitan ya, soalnya rata-rata pertama kali masak kepala kambing secara utuh. Ini aku sudah sampai bikin garnish, terus bawang gorengnya udah, ini semua bumbunya udah, sekarang tinggal seasoning aja sama plating. Sama nunggu, ini saya masak lidahnya agak masih keras dikit. Kayaknya bakal kesulitan si Ami tuh, soalnya dia sering banget bikin dessert kan. Ini lebih dari savory, ini memang bombastis, ada kepalanya. Tetap putus asa, jangan semangat. Lihat kepala kambingnya udah matang, aku mau angkat, aku bingung harus ngangkat pakai apa, soalnya itu panas. Terus aku nggak bisa, kesusahan untuk ngangkat dari prestonya. Karena aku bingung ngangkat kepala kambing dari presto itu pakai apa. Ya udah, telinganya aku ambil terus aku angkat deh. Aku langsung cekin kira-kira ini udah empuk nggak ya. Aku coba potong, aku rasain. Oh ternyata ini udah empuk. Syukur Tuhan ini udah empuk. Jadinya aku bisa buat lawar kambing. Setelah dagingnya saya rebus, saya kira sudah empuk. Saya langsung olah lagi, saya masak menjadi lem roganjos. Saya seasoning lagi dan saya cicipi. Dan asin dong, kasinan. Udah asin sampai pahit saking asinnya. Saya langsung mikir,
apa ya, saya langsung buat sate karena itu untuk menutupi rasa asinnya, jadi saya kasih manis. Jadi sate kambing. Nah, ini cara angkatnya. Semuanya pakai pipi ya. Aku bingung banget cara ngeluarin kepala dari presto. Itu prestonya dalam, kepalanya di bawah. Waktu aku iris tuh daging pipinya kambing, ternyata dagingnya masih pink, jadi belum mateng. Syahril, jangan sampai mengecewakan ya. Aku sudah membanggakan kamu, tapi kok tak lihat kepala kambingmu bisa mengarahkan kamu ke pressure test itu. Enggak. Aman. Mario, buktikan sekolah Parismu itu bisa meneteli kepala kambing. Lah aku wong Jawa ya, Bro. Mbok kira aku wong Prancis. Mas Abdi, hati-hati aja kamu. Kamu pasti besok kena karma diseruduk kepala kambing. Nah, kebetulan pie keras aku udah setengah mateng, kari aku udah mateng, aku gabungin lah jadi satu, terus aku tambahin keju mozzarella, aku bake lagi deh sampai mateng. Bikin brochet lagi. Iya, mau bikin kari cuma kasih nanti jadi ditembak jadi sate. Sebelum dibakar dikasih glaze apa gitu? Enggak. Ini udah. Itu pakai bagian apa? Belang leher sama pipi. Leher sama pipi ya? Leher pipi. Terus cuma satu dong satenya? Cuma satu, ada jadi rahangnya. Kepala kambing, waktunya tinggal 5 menit. Chef. Waktu tinggal 5 menit lagi. Aku coba nih pipi kambingnya, aku rasa sih udah lumayan lembut. Waktu tinggal 5 menit. Tak plating, tapi waktu tak cicipin kok malah gak pede. Ya ampun, waktunya tinggal 5 menit lagi. Langsung saya potong-potong, kemudian masukin ke bumbunya. Tadi saya ke Mario, dia belum pernah mengolah kambingnya. Jadi dia mau bikin gulai kambing ala Solo, gitu. Di presto dulu, terus dimasak. Nah, kita nanti lihat empuk atau fall of the bones, ya kan? Ayu juga bikin gulai. Kayaknya semuanya banyak yang buat gulai. Actually tadi saya lihat Ami dia buat semacam tart or a pie. Kayak meat pie. Una dan Made, dua-duanya buat lawar kambing. Lawar kambing. Oh, nice. Nice ya. Harusnya ini interesting karena biasanya kan lebih ke kari dan juga bumbu kuning yang dimasak dengan santan. Nah ini kalau misalnya pedas, gurih, renyah gitu, ambil sana tuh sih. Yes. Nah kalau misalnya untuk Sen dan lain-lain, Angie ini kelihatannya sedikit stres juga mengolah kambingnya. Tadi saya lihat dia pakai lidahnya saja. Lidah saja ya. Ya. Oke, waktunya tidak banyak, mari kita lihat. Sisa waktu kalian tinggal 30 detik. Waktu 30 detik lagi, semuanya udah ready sih. Tinggal potong daun bawang buat mempercantik mangkoknya aja.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop!